Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan dan kelarutan molar. Kelarutan atau solubility didefinisikan sebagai jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu zat biasanya dinyatakan dalam satuan gram per liter atau mol per liter. Kelarutan yang dinyatakan dalam mol per liter biasanya disebut sebagai kelarutan molar atau S. Berdasarkan sifat kelarutannya dibedakan menjadi 3 kondisi, yaitu kondisi tidak jenuh, artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya sehingga masih bisa larut. Kondisi tepat jenuh, yang artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya sehingga zat tepat mengendap. Kondisi lewat jenuh, yang artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Hasil kali kelarutan atau KSP. Dalam larutan jenuh, semua zat terlarut yang berwujud padat juga masih akan terus melarut. Namun secara bersamaan juga ada zat terlarut yang telah larut berubah kembali menjadi padat dengan laju yang sama. Dengan kata lain, dalam larutan jenuh terdapat kesetimbangan dinamis zat terlarut yang padat dengan yang larut. Terjadinya kesetimbangan dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Perhatikan reaksi berikut. MXAYS menjadi XM pangkat Y plus AQ plus YA pangkat X min AQ. Berdasarkan aturan penulisan rumus kesetimbangan, hanya zat yang berbentuk larutan AQ atau aqueous dan gas atau solut yang dituliskan dalam rumus sehingga diperoleh KSB sama dengan konsentrasi Y pangkat M pangkat Y plus dipangkatkan X dikali konsentrasi A pangkat X min dipangkatkan Y. Tetapan kesetimbangan kelarutan padatan ionik dengan ion-ionnya yang terlarut disebut tetapan hasil kali kelarutan. Selanjutnya adalah prediksi reaksi pengendapan. Yang harus kita ketahui awalnya adalah mengetahui aturan kelarutan dan hasil kali kelarutan yang ada pada tabel 17.2 di buku Raymond Cheng. Dari tabel tersebut, kita dapat memprediksi apakah endapan akan terbentuk bila kita mencampur dua larutan atau menambahkan senyawa yang dapat larut ke dalam larutan tersebut. Yang perlu kita ingat adalah kelarutan setiap zat itu berbeda-beda. Artinya, ada zat yang cepat mengendap, ada pula zat yang tidak mudah mengendap. Ada atau tidaknya endapan ditentukan oleh hubungan QC dan KSP. Pertama, jika QC kurang dari KSP, larutan tersebut berada pada kondisi tidak jenuh atau tidak ada endapan. Yang kedua, jika QC sama dengan KSP-nya, larutan tersebut berada pada kondisi tepat jenuh atau tidak ada endapan. Dan yang ketiga, jika QC lebih dari KSP-nya, berarti larutan tersebut berada pada kondisi lewat jenuh atau adanya endapan pada larutan tersebut. Prediksi reaksi pengendapan ini dapat dimanfaatkan di bidang industri dan bidang kedokteran. Jika pada bidang industri ini, prediksi reaksi pengendapan itu dapat digunakan untuk mendapatkan senyawa tertentu dalam bentuk endapan, sedangkan dalam bidang kedokteran, yaitu memprediksi adanya batu ginjal pada tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah efek ion senama dan kelarutan. Konsentrasi ion senama ini sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Penambahan ion senama dapat mengurangi kelarutan suatu zat, di mana jika semakin banyak ion senama dalam suatu larutan, zat-zat yang terlarut semakin sulit untuk larut.
Dengan demikian, pasti akan muncul banyaknya endapan dalam larutan tersebut. Yang kita ketahui, berdasarkan asas Le-Chatelier, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan, di mana penambahan ion senama akan memicu banyaknya endapan, dan bahwa penambahan ion senama tidak akan mengubah tetapan hasil kelarutan atau KSP-nya selama tidak ada perubahan suhu. Kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan. Reaksi asam basa Lewis yang terjadi ketika kation logam bergabung dengan basa Lewis menghasilkan pembentukan ion kompleks. Dengan demikian, dapat didefinisikan ion kompleks sebagai ion yang mengandung kation logam pusat yang terikat pada satu atau lebih molekul atau ion. Logam transisi memiliki kecenderungan tertentu membentuk ion kompleks karena memiliki subkulit D yang tidak terisi penuh. Sifat ini kemungkinan untuk bertindak secara efektif sebagai asam Lewis dalam reaksi dengan banyak molekul atau ion yang berfungsi sebagai donor elektron atau sebagai basa Lewis. Sebagai contoh, tembaga 2 sulfat atau CuSO4 larut dalam air menghasilkan larutan baru. Ion tembaga 2 terhidrasi bertanggung jawab atas warna ini. Banyak sulfat lainnya, Na2SO4 misalnya, tidak berwarna. Ion amin disuplai oleh larutan amonia. Jika lebih banyak NH3 ditambahkan, endapan biru larut kembali menghasilkan larutan biru tua yang indah. Kali ini karena pembentukan ion kompleks CuNH3 42+, CuOH2S plus NH4NH3 aqua direaksikan CuNH3 42+ aqua plus 2O- aqua. Dengan demikian, pembentukan ion kompleks CuNH3 4 kali 2+ meningkatkan kelarutan CuOH 2 kali. Ukuran kecenderungan ion logam membentuk ion kompleks ditentukan oleh konstanta pembentukan Kf, juga disebut konstanta stabilitas, yang merupakan konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Semakin besar Kf, semakin stabil ion kompleks tersebut. Penerapan prinsip KSP pada analisis kualitatif. Ada sekitar 20 kation yang dapat dianalisis dengan mudah dalam larutan air. Kation-kation ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan produk kelarutan garam tak larutnya, karena larutan yang tidak diketahui dapat mengandung dari 1 sampai semua 20 ion. Analisis apapun harus dilakukan secara sistematis dan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Mari kita pertimbangkan prosedur umum untuk memisahkan 20 ion dengan menambahkan reagen pengendapan kelarutan yang tidak diketahui. Ada sebagian bagan, bisa dilihat dari sini. Penerapan prinsip KSP pada analisis kualitatif, yaitu 2 poin tentang analisis kuantitatif harus disebutkan, yaitu pertama, pemisahan kation menjadi kelompok dilakukan selektif mungkin, artinya anion yang ditambahkan sebagai reagen harus sedemikian rupa sehingga akan mengendapkan jenis kalori yang paling sedikit. Kedua, penghilangan kation pada setiap langkah harus dilakukan selengkap mungkin. Mengapa kita biasanya tidak menyatakan nilai KSP untuk senyawa ionik? Aturan umum untuk memprediksi kelarutan senyawa ionik dalam air. Kelarutan atau solubility dari zat terlarut yaitu jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. KSP suatu senyawa ialah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Aturan kelarutan tidak dapat digunakan untuk memprediksi secara kuantitatif berapa banyak senyawa ionik tertentu yang akan larut dalam air. Untuk memperoleh pendekatan kuantitatif, kita mulai dengan apa yang telah kita ketahui tentang kesetimbangan kimia, sehingga nilai KSP-nya hanya bergantung pada temperatur, sama seperti ketetapan kesetimbangan lainnya. Senyawa-senyawa ionik yang mudah larut seperti NaCl dan KNO3 memiliki nilai KSP yang sangat besar, namun tidak akurat sehingga tidak terdaftar dalam tabel. Rendahnya akurasi disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion-ion pada larutan jenuhnya, sehingga larutan menjadi tidak ideal. 17.29. Tuliskan persamaan yang setara dan persamaan hasil kali kelarutan untuk keseimbangan
kesetimbangan kelarutan senyawa berikut. A. CuBr terionisasi menjadi Cu+ ditambah Br-. Nilai Cu sama dengan S, nilai Br- sama dengan S. Ksp sama dengan konsentrasi Cu+ dikali konsentrasi Br- sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat. B. ZnC2O4 terionisasi menjadi Zn2+ ditambah 2Co4-, di mana nilai Zn sama dengan S dan 2Co4- sama dengan 2S. Ksp sama dengan konsentrasi Zn plus dikali konsentrasi CO4 minus pangkat 2. C. Ag2CrO4 disetarakan menjadi 2Ag+ ditambah CrO4 2-, di mana nilai 2Ag+ sama dengan 2S dan CrO4 2- sama dengan S. Ksp sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- sama dengan 2S pangkat 2 dikali S sama dengan 4S pangkat 3. D. Hg2Cl2 setara menjadi 2Hg+ ditambah Cl2-. Ksp sama dengan konsentrasi Hg+ pangkat 2 dikali Cl2- dikali konsentrasi Cl2- sama dengan 2S pangkat 2 dikali S sama dengan 4S pangkat 3. E. AuCl3 setara menjadi Au3+ ditambah 3Cl-, di mana nilai Au sama dengan S dan nilai 3Cl- sama dengan 3S. Sehingga Ksp sama dengan konsentrasi Au+ dikali konsentrasi Cl- pangkat 3 sama dengan S dikali 3S pangkat 3 sama dengan 27S pangkat 4. F. Mn3PO4 2 kali disetarakan menjadi 3Mn2+ ditambah 2PO4 3-. 3Mn2+ sama dengan 3S dan 2PO4 3- sama dengan 2S. Ksp sama dengan konsentrasi Mn2+ pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkat 2 sama dengan 3S dikali pangkat 3 dikali 2S pangkat 2 sama dengan 27S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2 sama dengan 108S pangkat 5. 17.34. Dari data kelarutan yang diketahui, hitung hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. A. SrF2 7,3 kali 10⁻²2 gram per liter. Pertama disetarakan, SrF2 terionisasi menjadi Sr2+ ditambah 2F-. Jika SrF2 dinyatakan dengan S, maka konsentrasi Sr2+ sama dengan S dan konsentrasi F- sama dengan 2S. Sehingga Ksp sama dengan konsentrasi Sr2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2 sama dengan
4S pangkat 3. Pertama, kita mencari mol SrF2 dengan rumus N per mR sama dengan 7,3 kali 10 pangkat min 2 gram per liter dibagi 125,6 gram per mol sama dengan 0,058 kali 10 pangkat min 2 mol per liter sama dengan 5,8 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kemudian masukkan di rumus KSB yaitu 4 dikali S pangkat 3 sama dengan 4 dikali 5,8 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3 sama dengan 780,448 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 78,0448 kali 10 pangkat min 6. B. Ag3PO4 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter. Sama seperti rumus di atas, pertama mencari mol Ag3PO4 dengan rumus N per mR sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter per 419 gram per mol sama dengan 0,16 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian setarakan Ag3PO4 terionisasi menjadi 3Ag+ ditambah PO4 3-. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3- sama dengan 3S pangkat 3 dikali S sama dengan 2. Kemudian masukkan rumus KSP sama dengan 27S pangkat 4 27S 27 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 5 pangkat 4 sama dengan 176,9472 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 1,76942 dikali 10 pangkat min 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal 17.33, di mana soalnya adalah hitung konsentrasi ion dalam larutan jenuh berikut. Yang A, konsentrasi I dalam larutan AgI dengan diketahui konsentrasi Ag yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 9 molar dan KSP AgI di buku Raymond Cheng yaitu 8,3 kali 10 pangkat min 17. Yang pertama, kita buat reaksi kesetimbangannya. AgI menjadi Ag+ plus I-. Kemudian menggunakan rumus KSP yaitu konsentrasi Ag+ pangkat koefisien yaitu koefisiennya 1 dan konsentrasi I- pangkat koefisien dan koefisiennya juga 1. Kemudian karena KSP-nya sudah diketahui, maka KSP-nya kita tulis 8,3 kali 10 pangkat min 17. Dan konsentrasi Ag+ sudah diketahui di soal yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi I- yang belum diketahui. Kemudian untuk mencari konsentrasi I- sama dengan KSP dibagi dengan konsentrasi Ag+. 8,3 kali 10 pangkat min 17 dibagi 9,1 dikali 10 pangkat min 9. Hasilnya adalah 0,91 dikali 10 pangkat min 8. Itulah konsentrasi I-. 17.33 bagian B. Al3+ dalam larutan AlOH3 dengan konsentrasi OH- 2,9 dikali 10 pangkat min 9.
KSPALOH 3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 33. Kita buat reaksi kesetimbangannya, yaitu Al3 plus 3 OH min. Kemudian, menggunakan rumus yang sama seperti di bagian A, KSP sama dengan konsentrasi Al3 plus pangkat 1, yaitu koefisiennya, kemudian OH min pangkat 3, yaitu koefisiennya 3. KSP-nya sudah diketahui, langsung kita masukin 1,8 kali 10 pangkat min 33 sama dengan konsentrasi Al3 plus pangkat 1 dikali 2,9 kali 10 pangkat min 9 pangkat 3. Kita pangkatkan 3 karena koefisien OH min diketahui adalah 3. Jadi, Al3 plus sama dengan KSP dibagi dengan konsentrasi OH min yang sudah dipangkatkan 3, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 33 dibagi 24,389 kali 10 pangkat min 27. Jadi, dapat kita dapatkan yaitu konsentrasi Al3 plus adalah 0,0738 dikali 10 pangkat min 6. Soal berikutnya yaitu 17.39, di mana soalnya adalah berapa pH larutan jenuh seng hidroksida. Seng hidroksida yaitu rumus senyawanya adalah ZnOH2. Kita buat reaksi kesetimbangannya, Zn2 plus 2 OH min. KSP ZnOH2 yang ada di buku adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Yang pertama kita mencari KSP dulu. Zn2 plus pangkat 1 karena koefisiennya adalah 1, kemudian OH min pangkat 2 karena koefisien di sininya adalah 2. KSP-nya sudah kita ketahui yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian Zn dan OH-nya S pangkat 1 dikali 2S pangkat 2. Jadi 4S pangkat 3. Kemudian KSP kita bagi dengan 4. Sedangkan S pangkat 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri. 1,8 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 4 adalah 0,45 dikali 10 pangkat min 14. Kita sederhanakan menjadi 4,5 kali 10 pangkat min 15. Kemudian karena S pangkat 3, jadi kita rubah untuk mencari S-nya, yaitu kita akar pangkat 3 kan si 4,5 kali 10 pangkat min 15 ini. Didapatkan S-nya adalah 2,12 dikali 10 pangkat min 5. Karena dia basah, jadi kita gunakan konsentrasi OH min, yaitu 2S di sini. Jadi 2 dikali S, S-nya sudah kita dapatkan, yaitu 2,12 kali 10 pangkat min 5. Didapatkan konsentrasi OH minnya adalah 4,24 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita mencari pOH dulu, yaitu min log OH min, dimana OH min, konsentrasi OH minnya adalah 4,24 kali 10 pangkat min 5. Jadi min log 4,24 dikali 10 pangkat min 5. pOH-nya adalah 5 min log 4,24. Kemudian rumus pH yaitu 14 minus pOH, yaitu 14 dikurang dalam kurung 5 minus log 4,24. Didapatkan hasil yaitu 9 plus log 4,24, atau bisa juga kita sederhanakan lagi pH-nya yaitu 9,627. Jadi pH si seng hidroksida adalah 9,627. Yang selanjutnya yaitu nomor 17.40, di mana soalnya adalah pH larutan jenuh logam hidroksida atau MOH ialah 9,68. Hitunglah KSP-nya. Kita buat reaksi kesetimbangannya, yaitu M plus OH min.
koefisiennya sama-sama 1. Jadi KSP sama dengan M plus pangkat koefisiennya 1 dan OH min pangkat koefisiennya 1. Jadi S pangkat 1 dikali S pangkat 1 sama dengan S pangkat 2. Kemudian yang diketahui pH, jadi kita hitung 14 minus POH atau POH sama dengan 14 minus pH, yaitu POH-nya adalah 4,32. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. POH-nya sudah kita ketahui yaitu 4,32. Kemudian kita mencari min log OH minnya atau konsentrasi si OH min, yaitu jadinya konsentrasi si OH min adalah 10 pangkat min 4,32. Selanjutnya, konsentrasi OH min sama dengan S pangkat 1 karena di sini dia koefisiennya 1. Jadi, konsentrasi OH min 10 pangkat min 4,32 sama dengan S pangkat 1. Kemudian kita cari KSP-nya. Karena KSP-nya di sini S pangkat 2, jadi kita pangkat 2-kan si S yang sudah kita dapat, yaitu 10 pangkat min 4,32. 10 pangkat min 4,32 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 10 pangkat min 8,64. Itulah KSP dari si logam hidroksida atau MOH. Selanjutnya, soal nomor 17.36, di mana soalnya adalah dengan menggunakan data dari tabel 17.2 yang ada di buku, hitunglah kelarutan molar kalsium fosfat. Kalsium fosfat, rumus senyawanya adalah Ca3PO4 2 kali. Kita buat reaksi kesetimbangannya, yaitu 3Ca2 plus 2PO4 3-. Koefisien si Ca adalah 3 dan koefisien si PO4 pangkat 3- adalah 2. KSP-nya sudah diketahui di buku, yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 26. Dan MR si Ca3PO4 2 kali adalah 310. Kita mencari KSP si kalsium fosfat, yaitu dengan Ca2 plus pangkat koefisien yaitu 3 dan PO4 3- pangkat koefisiennya yaitu 2. Jadi 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Jadi 27S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2. KSP-nya sudah diketahui, yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 26, dan hasil dari perkalian 27S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2 adalah 108S pangkat 5. Jadi S pangkat 5 sama dengan KSP dibagi dengan 100,108. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat min 26 dibagi 108. S pangkat 5 sama dengan 0,0112 dikali 10 pangkat min 26. Kita sederhanakan lagi supaya bisa di akar pangkat 5 kan, pangkat ininya menjadi 112 dikali 10 pangkat min 30. Kita akar 5 kan si 112 kali 10 pangkat min 30 ini supaya bisa mendapatkan S-nya. Jadi S-nya adalah 10,58 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita mencari kelarutan molar dengan rumus S per volume dalam liter dikali mol per mr. Untuk volumenya kita memakai 1 liter dan molnya adalah 1 mol. Jadi 10,58 dikali 10 pangkat min 6 per 1 dikali 1 per 310. Jadi
Hasilnya adalah 0,034 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kelarutan molar si kalsium fosfat adalah 3,4 dikali 10 pangkat min 8. Soal nomor 17.32 dari buku Raymond Chang, yaitu perak klorida memiliki KSP yang lebih besar dibandingkan perak karbonat. Apakah ini berarti bahwa perak klorida juga memiliki kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Jawabannya adalah iya, karena semakin besar KSP, kelarutannya semakin tinggi sehingga makin mudah larut. Tapi lama-kelamaan akan memperoleh endapan karena adanya ion yang senama. Dalam soal 17.44, kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 6,510 pangkat min 3m adalah 2,510 pangkat 3m. Dalam menurunkan KSP dari data ini, mana asumsi yang masuk akal? Yaitu dari pilihan kelima, jawaban atau pernyataan dari jawaban di bawah di soal buku Raymond Chang, yang benar, yang paling tepat, yang paling masuk akal adalah yang A, yaitu KSP sama dengan kelarutan. Karena adanya ion senama atau sejenis dapat mempengaruhi kelarutan. Ion sejenis merupakan salah satu bahan terjadinya endapan. Kelarutan suatu endapan akan berkurang apabila salah satu ion senama terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Jadi, adanya ion senama di dalam larutan akan memperkecil atau mengurangi kelarutan suatu zat tersebut. Dan terakhir, soal dari saya 17.47, yaitu hitung kelarutan molar AgCl dalam larutan yang dibuat, yaitu diketahui gram CaCl 2 sama dengan 10 gram, V volume dari CaCl2 sama dengan 1 liter. Jawab, yaitu jawabannya adalah M CaCl2 sama dengan gram per mr dikali 1 per L, di mana sama dengan 10 dibagi 110 dikali 1 per 1 sama dengan 0,09. Dan CaCl2 direaksikan menjadi Ca2 plus 2 Cl min, yang dimana molar dari CaCl2 yaitu 0,09 m, 0,18. Karena apa? Karena koefisien 2 dikalikan dengan 0,09. Terus AgCl itu yang dicarinya. KSP AgCl sama dengan Ag plus Cl min. KSP AgCl-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10, dan jawabannya adalah Ag plus dibagi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10 per 18 kali 10 pangkat min 2, dan hasilnya 0,08 kali 10 pangkat min 8 mol per liter. Terima kasih.